Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 materi 5 di sini akan menampilkan video pembahasan tentang gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Dewi Dewantara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Menengah 3. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ani Nurfaida, ada Dorcas Inca Nazara, dan Gina Fitriani. Adapun tujuan pembelajaran kami yang pertama menjelaskan pengertian gelombang elektromagnetik serta ciri-ciri dan arah perambatannya, spektrum gelombang elektromagnetik beserta urutannya dari gelombang radio hingga sinar gamma, konsep dasar energi gelombang elektromagnetik dan hubungannya dengan panjang gelombang serta frekuensi, berbagai pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi fenomena perambatan gelombang elektromagnetik dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga atau yang terakhir, menerapkan rumus-rumus pada spektrum elektromagnetik dalam penyelesaian soal serta hubungan energi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang melalui perhitungan. Pada pengertian perambatan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk dari perpaduan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus satu sama lain, serta keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang ini pertama kali dijelaskan secara matematis oleh Maxwell melalui persamaan Maxwell. Selanjutnya pada ciri-ciri gelombang elektromagnetik, yang dimana tidak memerlukan medium perambatan, terdiri dari medan listrik dan medan magnet, merupakan gelombang transversal serta kecepatan konstan di ruang hampa dengan kecepatan cahaya yaitu 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Dapat merambat dalam berbagai spektrum frekuensi, tidak bermuatan listrik, serta memenuhi hubungan Maxwell. Perubahan medan listrik menimbulkan medan magnet dan sebaliknya, sehingga gelombang tersebut dapat merambat. Pada arah perambatan gelombang elektromagnetik, yaitu ditentukan oleh medan listrik bergetar pada satu arah, medan magnet bergetar pada arah yang tegak lurus terhadap medan listrik, dan arah rambat gelombang tegak lurus terhadap keduanya atau penggabungannya. Dengan kata lain, dengan menggunakan kedua tangan kanan, ibu jari yaitu arah gelombang, jari telunjuk yaitu arah medan listrik, dan jari tengah merupakan arah medan magnet. Di dalam perambatan gelombang elektromagnetik dapat juga ditemukan berbagai fenomena dalam aspek kehidupan, misalnya pada cahaya matahari, yang dimana gelombang elektromagnetik alami yang paling vital memberi energi dan kehidupan di bumi, serta pada gelombang radio dan televisi membawa informasi berupa suara dan gambar melalui udara tanpa kabel, serta gelombang mikro yang digunakan dalam komunikasi satelit dan juga peralatan rumah tangga misalnya oven microwave. Terdapat juga pada infrared, digunakan pada sensor gerak, remote TV, dan kamera termal, serta pada ultraviolet yang digunakan untuk sterilisasi, mendeteksi keaslian uang, dan juga penyebab kulit terbakar karena matahari. Pada sinar X untuk keperluan medis, serta sinar gamma yang biasa digunakan pada untuk terapi kanker. Pada perambatan gelombang elektromagnetik juga menerapkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada bidang komunikasi yaitu televisi, radio, dan HP bekerja dengan prinsip gelombang radio. Internet nirkabel atau Wi-Fi menggunakan gelombang mikro, komunikasi satelit memanfaatkan frekuensi gelombang mikro, dalam bidang rumah tangga memanfaatkan gelombang mikro untuk memanaskan makanan, seperti remote TV menggunakan sinar inframerah, lampu pijar, dan LED menghasilkan cahaya tampak. Sedangkan pada bidang kesehatan yaitu untuk mendeteksi patah tulang, radioterapi dengan sinar gamma untuk membunuh sel kanker, serta pada bidang astronomi dan ilmu pengetahuan yaitu teleskop, gelombang radio digunakan untuk mempelajari alam semesta, sinar inframerah yang dipakai untuk mendeteksi benda langit yang tidak terlihat dan cahaya tampak, serta gelombang elektromagnetik dari bintang membantu peneliti memahami struktur galaksi. Contoh soalnya, pada kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada yaitu D, permitivitas dan permeabilitas medium. Karena
permitivitas dan permeabilitas medium. Alasannya yaitu kecepatan gelombang elektromagnetik ditentukan oleh sifat medium, yaitu permitivitas dan permeabilitas. Selanjutnya ada spektrum game. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik atau bisa disingkat spektrum game adalah susunan atau rentang semua jenis gelombang elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Gelombang elektromagnetik sendiri terdiri atas getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan dapat merambat tanpa memerlukan medium. Spektrum ini menunjukkan bahwa cahaya tampak yang bisa dilihat oleh mata manusia hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan gelombang elektromagnetik yang ada di alam semesta. Dalam konteks cahaya, spektrum cahaya menggambarkan pemisahan berbagai warna seperti merah hingga ungu. Ketika cahaya putih dilewatkan melalui prisma, maka akan menghasilkan tampilan warna-warni atau pelangi. Adapun urutan spektrum game itu tersendiri, yaitu tersusun dari berbagai jenis gelombang yang dibedakan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Urutannya dimulai dari gelombang yang paling panjang yang berfrekuensi rendah hingga panjang gelombang yang paling pendek. Untuk urutan spektrum game bisa dilihat pada tabel di atas. Untuk spektrum game memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik mencakup berbagai jenis gelombang yang memiliki sifat dasar sama, hanya berbeda pada frekuensi, panjang gelombang, dan energinya. Berikut adalah ciri-ciri umumnya. Yang pertama, tidak memerlukan medium untuk merambat. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa, berbeda dengan gelombang bunyi yang butuh medium seperti udara atau air. Yang kedua, merupakan getaran medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus satu sama lain serta tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang ketiga, kecepatannya sama di ruang hampa. Semua jenis gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya, yaitu C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang keempat, memiliki rentang frekuensi dan panjang gelombang yang sangat luas. Dari gelombang radio, panjang gelombang paling panjang frekuensi rendah, hingga sinar gamma, panjang gelombang sangat pendek frekuensi tinggi. Yang kelima, dapat mengalami gejala gelombang seperti pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keenam, energi berbanding lurus dengan frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Adapun rumus dasar spektrum game. Hubungan antara kecepatan cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi, di mana C sama dengan lambda dikali F. Keterangannya yaitu C sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda panjang gelombang dengan satuan meter, dan F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz. Di mana jika semakin besar frekuensi, semakin kecil panjang gelombang, tapi dengan hasil kecepatan keduanya selalu sama. Karena sebelumnya sudah dijelaskan materi tentang spektrum game, maka di sini saya akan memberikan contoh soal yang dimana sebuah gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang sepanjang 600 nanometer. Tentukan frekuensinya. Diketahui C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi untuk menjawabnya kita menuliskan diketahuinya dulu, yang dimana lambda sama dengan 600 nanometer kita ubah ke meter menjadi 600 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Dengan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya F atau frekuensi.
Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus hubungan antara kecepatan frekuensi dan panjang gelombang. Jika kita ketahui C sama dengan lambda dikali F, maka kita bisa merubahnya menjadi F sama dengan C per lambda jika untuk mencari frekuensi. Karena tadi diketahui C itu 3 dikali 10 pangkat 8, maka kita masukkan. Dan untuk lambdanya 600 dikali 10 pangkat minus 9 karena kita tadi ubah ke meter. Jadi setelah kita operasikan maka kita mendapatkan hasil 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Jadi frekuensi gelombang elektromagnetik adalah 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Halo Sobat Fisika, kali ini kita akan belajar tentang energi gelombang elektromagnetik. Apa sih pengertian dari energi gelombang elektromagnetik? Energi gelombang elektromagnetik adalah energi yang tersimpan dan dibawa oleh medan listrik serta medan magnet yang berosilasi dan dapat merambat melalui ruang dalam bentuk cahaya, gelombang radio, sinar X, maupun jenis gelombang elektromagnetik lainnya. Apakah kalian tahu sumber energi gelombang elektromagnetik ini berasal dari mana? Nah, energi gelombang elektromagnetik ini berasal dari percepatan partikel bermuatan listrik. Ketika muatan listrik bergerak dan dipercepat, ia akan memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Secara umum, energi gelombang elektromagnetik ini adalah energi yang dibawa oleh gelombang yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang berosilasi saling tegak lurus satu sama lain terhadap arah perambatannya. Rumus energi total persatuan volume yaitu U sama dengan 1/2 epsilon kali E kuadrat plus 1/2 B kuadrat per mu 0. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan rumus tersebut? Karena dalam gelombang elektromagnetik kedua medan ini muncul dan berubah secara bersamaan, maka total energi yang dibawa oleh gelombang adalah jumlah dari keduanya, sehingga dapat menghasilkan rumus dari energi total persatuan volume. Hubungan energi dan frekuensi itu, energi dari suatu gelombang elektromagnetik juga bergantung pada frekuensi gelombang tersebut. Setiap paket energi atau foton memiliki energi. Rumusnya yaitu E_nu atau E sama dengan Hc per A, yang dimana nu sama dengan C per A. Contoh soal, diketahui H sama dengan 6,63 kali 10 minus 34 Joule, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan besar panjang gelombang itu 520 nanometer atau 520 kali 10 pangkat minus 9 meter. Lalu yang ditanya yaitu energi satu fotonnya. Penyelesaiannya dapat menggunakan rumus E_nu atau E sama dengan Hc per A, sehingga besarnya energi yang dimiliki satu foton yaitu 3,83 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Sekarang kita masuk pada pemanfaatan game. Gelombang elektromagnetik game banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia karena dapat merambat tanpa medium dan membawa energi. Berikut beberapa contohnya. Contoh energi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan yaitu cahaya matahari. Sumber utamanya yaitu energi bagi bumi. Kemudian microwave itu memanaskan makanan melalui gelombang Markov. Dan ketiga itu gelombang radio yang digunakan untuk sebagai komunikasi. Yang keempat itu sinar X. Sinar X digunakan untuk memeriksa tulang dan organ tubuh. Kelima yaitu sinar gamma yang digunakan untuk terapi kanker atau radioterapi. Dan yang terakhir adalah infrared atau digunakan pada remote control televisi, AC, dan perangkat elektronik lainnya. Itu adalah beberapa daripada contoh energi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Gelombang elektromagnetik adalah getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan dapat merambat tanpa medium, sehingga jenisnya juga meliputi gelombang radio hingga sinar gamma dengan memanfaatkan luas dalam komunikasi, teknologi, dan juga kesehatan. Sobat Fisika, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir.